kurang lebih 60 menit untuk mendengarkan beberapa materi tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Ya, salah satu tugas di pendidikan guru penggerak yaitu bagaimana penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Ya, jangan sampai Bapak Ibu melihat saat ini bahwa tugas di guru penggerak itu sangat berat. Sebenarnya sangat ringan ketika kita melihat. Seandainya saya melaksanakan dari awal pasti akan sangat ringan, tetapi karena waktunya mepet, jadi saya harus mengambil video pada saat ini tentang penyebaran budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu, sekaitan dengan budaya positif, ketika kita mendengar kata positif, berarti kita juga pasti membayangkan satu kata yaitu negatif. Nah, tetapi yang mau kita bahas pada saat ini adalah apa itu budaya positif. Nah, budaya dan positif. Budaya itu adalah sesuatu kebiasaan, dan positif itu adalah bersifat baik. Nah, kemudian kita gabung menjadi satu kalimat. Dua kata ini yaitu budaya positif, berarti sesuatu kebiasaan yang baik. Nah, apakah di sekolah kita sudah terjadi kebiasaan yang baik? Ya, pasti sudah. Tetapi kita akan kuatkan saat ini mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, konsep dari budaya positif ini ada 11. Ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian perubahan paradigma belajar, disiplin positif, budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Ini yang akan kita bahas secara mengenai di mana posisi kita sebagai guru. Kemudian ada segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Kalau restitusi, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Kemudian keyakinan kelas, bagaimana pembelajaran kita di dalam kelas itu dapat mengatur anak-anak kita. Ada keyakinan kelas kita akan buat supaya anak-anak kita tidak merasa bahwa guru yang paling dominan, tetapi peserta didik, kebutuhan peserta didik yang akan kita penuhi, Bapak Ibu. Nah, kita bahas yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sering kita mendengar kata diferensiasi, pasti Bapak Ibu sudah memahami apa itu diferensiasi. Ada 3 bentuk dari diferensiasi, tapi nanti kita akan bahas di dalam apa itu diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jangan kebutuhan kita Bapak Ibu jadi guru yang dominan, tetapi yang dilihat di dalam adalah kebutuhan peserta didik kita. Berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang kita laksanakan hari ini, yaitu P5, bagaimana kita menguatkan anak-anak kita pada profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Ya, sering kita mengungkapkan kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Kata disiplin. Ya, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru ada yang mau mengungkapkan apa itu disiplin? Teratur. Ya, teratur. Apalagi Bapak Ibu? Ya. Terima kasih besar Bu. Tepat waktu, ya, tepat waktu. Nah, pelaksanaan disiplin sebenarnya Bapak Ibu bukan pada aturan yang kita buat atau tata tertib. Biasanya kita melintas di pikiran kita bahwa disiplin itu sangat erat dengan tata tertib.
Tapi sebenarnya bukan Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya bukan berkaitan erat. Tetapi di mana kaitannya? Yaitu kata disiplin biasa juga dihubungkan dengan hukuman. Ya, yang kita laksanakan Bapak Ibu, mari kita mengingat apa yang kita laksanakan atau apa yang kita buat terhadap anak-anak kita ketika mereka berrapat, ketika mereka melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan, pasti kita memberikan hukuman untuk mendisiplinkan. Seperti itu pemikiran kita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kegiatan seperti itu nanti kita lihat di dalam restitusi bagaimana penyelesaian masalah itu terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ketika disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ya, sebagai alternatif terakhir ketika dikatakan kata disiplin ini memberi hukuman terhadap peserta didik. Nah, mari kita lihat apa itu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Belajar bagaimana kita memahami apa kesalahan kita pada suatu tindakan. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, apakah kita biasa merenung bahwa tindakan saya ini salah? Nah, bagaimana cara itu juga kita pakai terhadap anak-anak kita ketika mereka salah? Apakah kita langsung menghakimi mereka bahwa kau itu salah? Tidak Bapak Ibu, tetapi yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita membuat anak-anak kita itu berpikir bahwa saya sudah salah, membuat merasa bersalah. Ada di dalam restitusi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin positif Bapak Ibu kita dibuat biasa seperti menyadari dan bagaimana kesalahan-kesalahan itu kita hindari sehingga kita bisa melakukan apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Biar bagaimanapun kita memotivasi anak-anak kita, kalau tidak ada dari dalam dorongan dari dalam, tidak akan ada perubahan. Tetapi bagaimana kita membuat peserta didik kita ada dorongan dari dalam dan kesadaran diri mereka sendiri untuk melakukan disiplin positif. Namanya makali kuat-kuati. Jadi kita gunakan segala jurus kita. Kalau siswa kita tidak ada dorongan dari dalam, pasti tidak akan ada perubahan. Nah, bagaimana kita membangun motivasi disiplin dari dalam? Yaitu kita berperilaku sebagai guru di kubu dan di tibu. Bagaimana peserta didik kita dilihat menjadi contoh, menjadi orang yang dapat dibunuh. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita selaku Bapak Ibu Guru, kita berkerinduan bahwa bagaimana diri saya ini menjadi sesuatu yang dapat ditiru. Bagaimana saya ingin mencapai bahwa saya betul-betul sebagai guru. Ya, kalau hanya nama sebagai guru, bagaimanapun kita akan memberikan materi Bapak Ibu, kalau tidak ada upaya mengakui diri kita sebagai guru,
materi yang akan kita sampaikan itu tidak ada gunanya kepada anak-anak kita. Kemudian ada 3 nilai-nilai kebajikan yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada Ibu Primary Years Program. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Coba Bapak Ibu kita pikirkan, apakah betul-betul kita sudah lakukan di dalam kelas mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, itu membuat anak kita beriman, ya kita sudah lakukan setiap hari Sabtu, setiap saat sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita sudah melakukan itu. Kemudian apakah anak-anak kita sudah berakhlak mulia? Bagaimana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan? Berkebinekaan, berkeragaman, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau kita bertanya terhadap peserta didik, apakah anak-anak kita sudah memberikan umpan balik? Nah, ini suatu pergumulan kita Bapak Ibu di sekolah kita. Kalau kita bertanya, ya mungkin hanya ada 1-2 kelas yang menjawab pertanyaan, tetapi yang kelas selanjutnya mungkin tidak ada yang menjawab. Nah, apakah salah di mana? Apakah salah pada guru atau salah pada murid? Sehingga anak-anak tidak menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Sebenarnya Bapak Ibu kita akan lihat nanti di dalam minat belajar peserta didik. Ya, karena yang kita lakukan sesuai dengan pengamatan saya, suka-suka guru mengajar. Padahal tidak melihat minat belajar peserta didik kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu kita menanyakan bahwa gimana kita mau belajar. Nah, ada kata diperhamba Bapak Ibu, bukan diperhamba dalam artinya diperintah oleh murid, tetapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan murid kita. Nah, ini ada filosofi dari Ki-Hajar Dewa Ta'ala. Kemudian ada TYP, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, pendengar yang aktif, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya Bapak Ibu ketika kita melakukan ini di dalam kelas, saya yakin dan percaya bahwa pendidikan kita akan tidak tersaing Bapak Ibu dan tidak tersaing. Dan saya yakin bahwa anak-anak kita akan sesuai dengan visi kita, sesuai dengan penyampaian Bapak kita sekolah tadi, bahwa kita sudah berprestasi. Tinggal berakhlak dan bagaimana kita menerapkan itu di dalam kelas. Nah, apa kebutuhan dasar kita selaku manusia? Apa kebutuhan kita? Nah, kebutuhan dasar kita adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita datang di sini, apa tujuan kita? Mengajar kemudian apa lagi? Setelah saya mengajarkan materi, apakah hanya sampai di situ? Tidak Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang membuat orang lain itu mempunyai tujuan. Kita selaku guru memberikan materi. Setelah memberi materi, apakah kita berharap bahwa anak-anak kita memahami materi? Jelas Bapak Ibu bahwa kita merindukan materi yang kita sampaikan itu dipahami oleh anak-anak. Kemudian, apakah sampai di situ? Tidak. Bagaimana anak-anak itu menyampaikan materi itu kembali
ketika kita merefleksi. Ya, jangan sampai kita mengajar lalu anak-anak kita terdiam, terpaku, lalu ditanya terpaku sama pertanyaan itu. Bukan terpukul tetapi terpaku, artinya menghayal dengan apa yang kita inginkan. Nah, ada bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, ini harapan kita semua. Kemudian merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam keluarga. Kita harus paham ini Bapak Ibu, karena yang kita hadapi adalah manusia Bapak Ibu ya. Supaya bagaimana siswa kita di dalam kelas tidak ingin dipedulikan, merasa diterima oleh kita, kemudian bagaimana menjadi siswa itu bagian dari kita. Kemudian ada penguasaan, ada harga diri. Ini harga diri Bapak Ibu sering sekali membuat suatu masalah di dalam kelas. Nah, karena biasa ada teman-teman yang mengejek peserta didik yang lain sehingga terjadi masalah karena harga diri. Nah, bagaimana kita menghargai anak-anak kita di dalam kelas? Ini yang sering terjadi Bapak Ibu ketika kita melihat ada contohnya peserta didik kita di dalam kelas, ada yang cacat, ada yang berkebutuhan khusus, sering terkucilkan. Nah, bagaimana kita datang hadir sebagai guru menghargai mereka. Kemudian ada kebebasan. Nah, kebebasan ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita dapat menerima materi, sesuai dengan tadi di awal bahwa bagaimana anak-anak kita menerima materi dengan baik. Mari kita lihat kondisi kelas, kondisi anak-anak kita, jiwa anak-anak kita. Ya, kita masuk, buka halaman 10, catat. Ya, mungkin itu bukan masanya sekarang Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana kita melihat kondisi anak-anak kita? Apakah siap belajar atau tidak? Sebelum siap, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyiapkan. Nah, ada tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Jangan sampai kita langsung masuk pada inti. Tapi nanti kita lihat di bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada kesenangan, ada bermain, humor, antusias anak-anak kita, kemudian tertawa. Kelas yang tidak tertawa selama pembelajaran berarti tidak ada kesenangan. Kelas yang tidak ada kegiatan bermain berarti tidak ada kesenangan. Nah, bagaimana semua ini Bapak Ibu yang ada di dalam ini, bagaimana kita meramu di dalam pembelajaran sehingga kesenangan itu terpenuhi. Itu tergantung dari Bapak Ibu. Contohnya kita masuk proses pembelajaran, contohnya matematika. Bagaimana kita membuat alat peraga? Contohnya kita berhitung menggunakan lidi. Nah, bagaimana lidi itu kita gunakan? Pasti anak-anak akan memahami ketika mereka dikatakan bermain sambil belajar. Kemudian ada humor Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ada humor di dalam kelas. Jangan sampai kita mengajar lalu serius, akhirnya kita bertanya tidak ada apa yang tinggal di otak kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu akan menghindari sesuatu yang dapat memberikan efek negatif pada diri kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik. Nah, kita masuk di posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan
manajer. Ya, kalau penghukum sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat nanti apakah kita betul-betul salah yang kita lakukan atau tidak. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, apa yang terjadi? Kemungkinan murid sakit hati, marah, dan mendendam. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Jadi selama ini yang kita lakukan yaitu membuat anak-anak kita mendendam. Dan mungkin di sini ketika kita melihat guru kita yang mengajar kita, pasti ada kata dendam muncul di pikiran kita. Biasanya terlintas, wah, guru itu yang pertama mengajar saya, lalu ambil mister, pukul bokong saya, cubit saya, dan lain sebagainya. Mari kita hindari Bapak Ibu. Mari kita hindari Bapak Ibu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, namun membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Apa yang akan terjadi? Yaitu murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita melakukan ini. Kemudian teman, apakah kita mau setara dengan peserta didik kita Bapak Ibu sebelum saya menjelaskan ini? Kan teman, kan sama-sama setara. Apakah kita mau? Jangan sampai kita tidak mau. Kau itu siswa, hormati saya. Jangan Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita hadir bersama-sama dengan murid kita menjadi teman kepada mereka. Nah, ketika posisi ini tidak akan menyakiti murid, melainkan menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi murid. Nah, bagaimana kita memengaruhi sikap murid kita. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita berada pada posisi kontrol ini? Yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan bergantung pada guru. Nah, bagaimana kita mau menjadi teman yang tidak membuat siswa kita bergantung pada diri kita? Itu ada psikologi pendidikan kita. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, posisi kontrol ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, apa yang akan terjadi? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, marah, tetapi murid dibuat tidak nyaman, misalnya harus tinggal di kelas pada jam istirahat mengerjakan tugas yang belum selesai. Tuh, pemantau. Kemudian ada manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi dari masalahnya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengecek posisi kontrol kita ada di mana. Coba Bapak Ibu berdiri. Coba Bapak Ibu berdiri. Silakan kedua tangan ke depan, di kepala, arah ke atas. Anggaplah di dalam genggaman Bapak Ibu ada emas. Ada sesuatu yang berharga. Lalu datang orang lain ingin mengambil. Apakah Bapak Ibu akan membuka? Tidak. Nah, siapa yang memerintah Anda untuk tidak membuka? Diri sendiri. Diri sendiri. Ada motivasi dari dalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Berarti yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita menjadi guru yang mempunyai kontrol? Nah, ketika ada kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi dari masalahnya. Dan inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana kita datang menjadi teman, bagaimana kita datang menjadi manajer kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jangan sampai kau itu sudah salah, kau harus seperti itu, dan lain sebagainya.
Nah, ada contoh di sini Bapak Ibu, ada siswa, katakanlah kita mempunyai siswa di sini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, dan ini kasus-kasus yang sering kita temukan. Nah, ketika guru ada di posisi kontrol hukum, apa yang biasa kita lakukan? Biasa siswa kita disuruh hormat pada bendera selama 1 jam, tapi tidak dilaksanakan di sini. Contoh. Kemudian ada kita disuruh menyiram bunga dan lain sebagainya, dan apakah itu layak atau tidak nanti kita lihat. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kemudian keterampilan, ayo dong ikut aturan sekolah. Kalau nggak berilmu ya sekali ini saja, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan dibuat ini lagi. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu ke koperasi jadi dan jangan diulang lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu yang dilakukan oleh guru sebagai manajer. Menyadarkan peserta didik kita untuk mengenal masalah mereka sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita bedakan hukuman dengan konsekuensi. Ketika ada hukuman, contohnya, saya mau belum menjelaskan apa itu hukuman dan konsekuensi. Kita buat satu tata tertib, memakai topi pada saat datang ke sekolah. Lalu ada siswa kita yang tidak menggunakan topi, lalu kita suruh pulang. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Tadi sudah disepakati bersama bahwa harus menggunakan atribut sekolah setiap ke sekolah. Nah, ketika ada siswa kita tidak menggunakan salah satunya, lalu disuruh pulang, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan di awal, bukan hukuman. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian mari kita lihat diri kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apa ini? Ada 5 tadi Bapak Ibu. Kita kembali ke atas, yaitu menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di mana kau posisinya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu? Kemudian, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa itu? Ya. Berarti yang di atas saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Patuhi aturan saya atau awas. Tunggu. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Nah itu, keterampilan apakah? Teman atau pemantau? Teman. Mari kita lihat apa masalahnya. Patuhi aturan saya atau awas. Penghukum. Teman Bapak Ibu? Penghukum. Masih berhukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Nah, mari kita masuk ke dalam keyakinan keras. Ini Bapak Ibu penting sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Ada namanya keyakinan kelas. Beda kontrak kelas dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas lebih mendalam daripada kontrak pembelajaran. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Yang selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas. Contohnya, masuk di dalam kelas harus rapi dan lain sebagainya. Kita mau masukkan di dalam
keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, saya kasih contoh. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu aturan kelas. Kita masukkan di dalam keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Bahasa yang mana yang paling halus? Iya, keyakinan kelas. Dan itu akan membuat peserta didik kita merasa bahwa saya dihargai. Ketika menggunakan kata jangan, berarti yang terlintas di pikiran anak-anak kita adalah ada hukuman di balik itu, ada konsekuensi. Nah, kemudian bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, nyata, dibanding peraturan kelas yang bersifat lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh kelas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas cukup 1 atau 2. Jangan terlalu banyak karena peserta didik kita juga akan pusing. Apa yang harus dilakukan? Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Rapikanlah kembali buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan. Jangan merusak buku. Atau kita gunakan bahasa yang menjadi keyakinan kelas, yaitu jagalah dan peliharalah buku kita. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sudah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Jangan mengambil keyakinan kelas yang ada di sekolah orang. Bagaimana kita mengambil kondisi kita di sini. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas sekolah. Sebelum kita memulai pada awal semester, mungkin kita renungkan di dalam kelas supaya anak-anak kita, oh ini yang saya harus lakukan. Kemudian ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah masih relevan atau tidak. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, sebagai guru, apalagi wali kelas, ini sangat bermanfaat. Nah, ada segitiga restitusi, itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana kita menjadi guru untuk melaksanakan segitiga restitusi ini? Ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Di dalam penyelesaian suatu masalah di dalam kelas Bapak Ibu, hendaknya kita mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, ketika kita menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangan katakan bahwa anak-anak kita yang melakukan kesalahan itu langsung kita katakan bahwa nakal, atau kita katakan bahwa memang hal ini seperti itu. Tetapi bagaimana kita membuat pembelajaran itu dari masalah itu? Ketika anak-anak kita contohnya merusak buku, nah, bagaimana kita membuat pembelajaran dari kesalahan anak-anak kita? Tetapi jangan di depan teman-teman mereka, tetapi bagaimana kita berdiskusi bertempat mata. Nah, apa yang biasa kita lakukan di dalam, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang sering kita lakukan di dalam menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Bagaimana kita hadir di situ bahwa kita pernah bersalah. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mau mencari solusi. Ketika kita menghadapi siswa kita yang bermasalah, Bapak Ibu, jangan sampai pada sebatas pengakuan mereka, tetapi bagaimana kita memberikan solusi terhadap tindakan yang mereka lakukan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah,
Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasa yang kita katakan di dalam atau yang kita lakukan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Setiap tindakan yang kita lakukan, siswa-siswa kita lakukan pasti ada alasan. Sehingga itu yang mau digali Bapak Ibu untuk mencarikan solusi. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya, artinya Bapak Ibu kita hadir di situ bagaimana membuat anak-anak kita mengakui apa yang sudah dilakukan itu tidak benar, dan kita mengambil atau mencarikan solusi terhadap anak-anak kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika anak-anak kita melakukan suatu tindakan yang salah di dalam kelas, pasti di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita? Kita bertanya terhadap murid kita, apa keyakinan kelas kita? Pasti ada jawabannya bahwa contohnya tadi harus menggunakan atribut sekolah yang lengkap. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan dan ungkapan-ungkapan seperti inilah yang dapat memotivasi anak-anak kita menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Jangan menjadi peserta didik yang pecundang. Bagaimana kita membuat anak-anak kita, Bapak Ibu, menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Dan ketika mereka sudah bertanggung jawab, maka mereka akan menjadi peserta didik yang kita idam-idamkan, kita harapkan. Jangan ketika peserta didik kita bersalah, lalu kita katakan, memang kau dari dulu seperti ini, memang bapak dan ibumu sudah seperti itu. Tetapi setiap permasalahan anak-anak kita sesuai dengan 5 posisi kontrol kita, posisi mana yang harus kita lakukan. Dan saya berharap bahwa posisi yang kita pegang adalah posisi manajer, bukan posisi penghukum dan memberi hukuman dan konsekuensi. Nah, sekian Bapak Ibu itu yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu di dalam kelas, di dalam pembelajaran kita membuat keyakinan di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran kita di dalam kelas dapat berjalan dengan baik, dan materi-materi yang disampaikan kita yakin dan percaya akan dipahami dalam peserta. Sekian, terima kasih.